Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo seluruh sahabat Persit Kodim 0204 Deli Serdang dimanapun berada. Kembali bersama saya Mega Sianturi. Selamat datang kami ucapkan di podcast Kodim 0204 Deli Serdang. Nah, beliau ini terpilih membawakan nama Persit Kodim 0204 Deli Serdang, bahkan satu-satunya Persit yang mewakili Kodam 1 Bukit Barisan untuk mengikuti pelatihan manajemen pangan institusional yang diadakan di Singapura selama 5 hari, yaitu terhitung dari tanggal 13 Oktober tahun 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober tahun 2025. Baiklah, kali ini sudah hadir bersama dengan kita tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Santi Rumintang Pakpahan. Selamat datang Ibu di podcast ini. Apa kabar Ibu? Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Mohon izin Ibu, perkenalkan kami istri Serda Heri Limbong. Jadi kami di sini dari Koramil 10 ranting, iya siap Ibu. Ranting 11 Serampah. Nama kecil kami Santi Rumintang Pakpahan dan jabatan suami kami saat ini adalah Babinsa Serampah. Nah, hal yang paling berkesan, yang kesan pertama yang Ibu rasakan selama mengikuti pelatihan di sana, kebiasaan yang mungkin sangat berbeda dengan negara kita, apa itu Ibu? Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mohon izin kita menjawabnya. Di sana Ibu izin mereka memang patuh untuk segala peraturan yang ada, iya. Untuk mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Lalu lintas yang memang mereka itu lampu merah ya berhenti gitu. Kemudian mereka menerapkan jalan pagi itu sehat, kemudian mereka memakai yang namanya sepeda di sana. Jadi mereka itu memang benar-benar patuh untuk semua peraturan Ibu. Saya harus bisa menerapkan ini di Indonesia begitu Ibu. Kurang lebih diawali dari rumah dulu ya Bu ya? Benar Ibu, jadi harus ada kepatuhan juga buat saya, buat suami, dan kemudian buat anak saya. Benar sekali Bu. Gitu. Nggak ada puntung rokok Bu, saya dengar tuh. Betul Ibu, dan di sana juga kita tidak ada yang merokok, dan kalaupun misalnya merokok di ruangan tertentu ya? Betul Ibu, jadi ada space-nya tersendiri buat mereka, begitu Ibu. Kira-kira kalau di Indonesia Bu, boleh nggak itu diterapkan masyarakat Indonesia ya, khususnya Bapak TNI deh? Menurut saya sih bisa Ibu. Yang penting semuanya itu harus patuh kepada peraturan yang ada. Kalau misalnya juga kita sudah memberikan masukan kepada mereka, kepatuhan kepada mereka, aturan semua sudah dilakukan kayak gitu. Tapi memang orangnya tidak mengikuti aturan atau karena ya udahlah biar saja seperti itu. Tapi memang itu kembali ke humannya masing-masing. Kalau misalnya dia mau memang Indonesia ini maju, dia harus melakukan apa yang sudah diatur begitu Ibu menurut saya. Apa itu yang dimaksud dengan manajemen pangan itu Ibu? Dan hal penting apa yang Ibu pelajari selama pelatihan di Singapura? Terima kasih Ibu, mohon izin. Di sana kita berbicara tentang pangan Ibu. Memang di sana mereka itu semua pangan dari Singapura itu tidak ada hasil dari Singapurnya. Tapi memang di Singapura itu mereka itu kebanyakan pangannya itu diimpor. Dari luar ya? Betul Ibu. Jadi untuk pas kebetulan kami di sana kan dibimbing itu oleh salah satu vendor namanya itu SATS. Itu nama dari vendornya, SATS. Jadi SATS ini itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen penyelenggaraan makanan banyak. Nah, di situ mereka mau memberikan pelajaran kepada kami, mulai dari persiapan makanan. Persiapan makanan, memang mereka itu karena tidak menanam, jadi mereka itu segala sesuatunya itu adalah diimport begitu. Diimportnya itu, jadi bahan makanan itu masuk itu sudah dalam segi sudah dipotong, sudah dibersihkan, kemudian sudah di frozen food seperti kita yang kemasan. Kita tahu, ya betul Ibu. Kemudian mulai dari persiapan lanjut ke pengolahan. Nah, pengolahan mereka itu memang betul-betul luar biasa dikarenakan apa? Mereka memiliki alat yang canggih, luar biasa. Ibu. Benar. Teknologinya canggih. Betul Ibu. Alat yang luar biasa itu memang luar biasa sih Ibu. Nah, lanjut lagi kita ke pemorsiannya. Pemorsiannya mereka memang melakukannya itu di
ada pantry tersendiri mereka Ibu. Pantry mereka ini, jadi setelah pengolahan itu selesai, mereka itu masukkan ke dalam box. Iya, ada mesinnya Ibu, benar. Iya, benar. Ada mesinnya, kemudian boxnya itu dia sudah ada listriknya gitu Ibu. Jadi kalau misalnya makanan yang sudah selesai, siap saji, dia masukkan ke dalam mesin itu, semacam iya, di benar-benar. oven. Kemudian ovennya ini ada suhu tertentu di atas dari 60 derajat. Begitu. Jadi suhunya ini yang aman agar bakteri itu tidak berkembang. Nah, kemudian dari pantry itu mereka baru distribusikan makanan tersebut ke masing-masing tentara yang ada di situ. Begitu Ibu. Memang yang kita luar biasakan sih sebenarnya alat mereka Alatnya, yang canggih. teknologinya ya. Betul Ibu. Jadi kami juga kemarin Ibu berkunjung ke rumah Ibu Ketua Umum kita, Ibu Kasat. Mereka sangat-sangat mensupport kita, mulai dari tenaga. Pas kebetulan juga Ibu waktu kami di sana, Ibu Ketum juga datang Ibu untuk mengunjungi kami yang ada di sana gitu. Jadi kita juga di sana sharing juga seperti apa MBG kita. Pas kebetulan kan Ibu sekarang kita ada program dari Presiden. Bapak Presiden. Betul Ibu. Jadi untuk melancarkan dari makanan bergizi gratis Iya. ini, kita komunikasi kepada Ibu Ketum, begitu Ibu. Mengikuti pelatihan ke Singapura itu Ibu Santi kan dari Kodim Deli Serdang. Siap Ibu. Apakah dari Kodim Deli Serdang hanya satu orang? Seperti itu atau masing-masing Iya. kodim memang wajib satu orang ada mewakili kodimnya begitu? Oke, pas kebetulan Ibu memang waktu kegiatan di Singapura itu kita ada 34 personil, dan 34 personil itu 4 diantaranya itu adalah persit. Begitu Ibu. Jadi pas kebetulan dari seluruh kodim itu dipilih itu enggak dari tiap kodim ada gitu, enggak Ibu. Jadi iya, benar-benar. pas kebetulan kita ada 4, satu saya dari Kodam 1 Bukit Barisan, kemudian ada dari Kodam 5, ada dari Kodam 4, dan kemudian ada dari Ibu Pasi. Ada Ibu Paban kemarin yang ikut Juga bareng ikut sama bareng. kami. Ya, pas kebetulan Ibu itu juga S2 gizi. Jadi sangat-sangat membantu kami juga dalam berkomunikasi di sana gitu Ibu. Yang tentunya memberikan arahan ya, dan Iya, jadi betul, lebih Ibu. memudahkan segala komunikasi ya. Betul Ibu. Wah, luar biasa sekali. Oh, ini bisa nih kayaknya saya terapkan di rumah, atau mungkin nih harus nih saya terapkan di rumah saya, di keluarga saya, juga di Persit. Apa itu Ibu? Terima kasih Ibu, mohon izin. Yang sangat berkesan sebenarnya buat kami itu adalah sosok Ibu. Ibu siapa itu? Ibu Ketua Umum kita. Oh, Ibu Ulis Manjuntak Betul ya? Ibu Ulis Manjuntak yang menyempatkan hadir ke dalam studi banding kami ini. Yang kita tahu Ibu itu tuh dengan jadwal yang sangat banyak, beliau menyempatkan waktu untuk bertemu kami, memberikan arahan kepada kami, memberikan masukan kepada kami, dan saya juga itu yang akan saya terapkan kepada keluarga kami. Sosok seorang ibu yang luar biasa, yang mendukung segala sesuatu untuk rumah tangga, agar rumah tangga ini berjalan dengan lancar, sama seperti yang dilakukan Ibu Uli kepada kami. Ibu Uli mendukung kami dalam segala hal, mulai dari kedatangan, kepulangan kami, bahkan kami disambut Di rumah pribadi. Betul Ibu, di rumah Luar pribadi biasa sekali, dengan ya. disuguhkan makan, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi saya pengen untuk saya menjadi seorang ibu seperti itu di rumah saya sendiri. Ibu yang benar-benar memfungsikan dirinya sebagai ibu dan istri ya, benar Betul, ya? Ibu. Luar biasa. Berarti menurut Ibu Santi ini, Ibu Ketua Umum kita ini sosok yang luar biasa tentunya ya. Mohon izin Ibu. Pertama, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Cabang 33 Kodim 0204, kepada Ibu Uut Pujiantoro, dan kemudian saya juga banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Dandim 0204, kepada Bapak Pujiantoro yang telah mensupport kami dari berbagai hal, waktu, tenaga, dan inspirasinya buat kami yang untuk membangun kami ke depannya agar menjadi lebih maju, begitu Ibu. Tentunya juga tidak terlepas dari
dukungan kepada Ibu Ketua Umum kita, Ibu Kasat, yaitu Betul, Ibu Uli Ibu. Simanjuntak ya. Betul Ibu, yang sangat luar biasa mendukung kami mulai dari keberangkatan kami sampai kepulangan kami pun Ibu Ketua Umum, Ibu Kasat kita, Ibu Uli Simanjuntak sangat-sangat mendukung kami Ibu. Hal yang paling saya syukuri, saya bisa berangkat ke Singapura itu adalah saya bisa bertemu sama Ibu Ketua Umum. Yang kedua, saya dapat ilmu dari pengolahan makanan di sana yang luar biasa. Kemudian saya dapat, oh ternyata kepatuhan itu sangat luar biasa. Kalau kepatuhan itu bisa dijalankan, diterapkan di Indonesia, itu Indonesia pasti bisa mengalahkan Singapura menurut saya. Ibu, Luar begitu. biasa ekspektasinya Bu Santin, luar biasa tentang Indonesia. Semoga dijabah sama yang Amin. kuasa ya. Amin, 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 amin. Di dalam mendukung keluarga dan organisasi kita yaitu Persit ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Yang saya bisa lakukan itu adalah saya mensupport suami, saya mendoakan dia setiap hari agar dia dan keluarga kecil kami, anak kami itu bisa sehat, bisa bertumbuh dengan luar biasa. Dan untuk sosialisasi, untuk kegiatan-kegiatan Persit, saya juga punya dukungan juga dari suami untuk mengikuti segala kegiatan yang memang tidak terlalu ini ya Bu, memaksakan aktif gitu, karena memang Kerja ya Bu kerja ya? juga Ya. Ibu begitu. Jika boleh satu pesan Ibu untuk seluruh Persit Kodim 0204 Deli Serdang atau seluruh Persit Indonesia dimanapun berada, apa pesan Ibu agar mereka juga termotivasi dan terus belajar dan berbagi ilmu? Saran dari saya sih sebenarnya lebih bersyukur saja dengan apa yang diberikan. Kita tak perlu melihat terlalu atas. Ke atas. Boleh melihat ke atas sesekali untuk menjadi motivasi. Tapi harus lihat ke bawah, ternyata banyak di bawah kita yang lebih susah daripada kita, dan bagaimana caranya kita untuk mensyukuri itu semua. Jadi kita melihat ke atas untuk motivasi, melihat ke bawah untuk belajar bersyukur. Betul, ya Bu Ibu. Santi ya. Wah, luar biasa Ibu. Salam Persit, bersatu, setia, berbakti untuk keluarga, bangsa dan negara. Persit kuat, Persit hebat, Persit tangguh untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.